Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Pasti dalam keadaan sehat walafiat dan semoga selalu dalam perlindungannya. Saya lanjutkan lagi untuk mata kuliah ilmu bahan listrik yang akan saya terangkan kali ini, yaitu tentang piezoelektrik. Ada yang pernah dengar piezoelektrik? Coba, piezoelektrik itu apa? Nah, kalau yang dulu laki-laki ya biasanya yang jahil gitu, mainan yang kayak buat pematik itu lah, nah, di pematik nanti ditempelin di kulit, cetak cetak, nah itu namanya piezoelektrik, itu pematik yang untuk korek itu loh. Nah, kita lanjutnya untuk pengertiannya. Piezoelektrik itu berasal dari bahasa Latin piezo yang berarti diperas atau ditekan. Nah, jadi adanya efek gaya yang cepat, dan piezo yang bermakna didorong. Jadi piezoelektrik itu suatu yang diberi gaya cepat atau didorong, diberi gaya intinya ya, dengan cepat sehingga menghasilkan loncatan elektron. Bahan piezoelektrik ditemukan pertama kali pada tahun 1880-an oleh Jacques dan Pierre Curie. Terus kata piezo berarti tekanan, sehingga efek piezoelektrik terjadi jika medan listrik terbentuk ketika material dikenai tekanan mekanik. Seperti lihat pada gambar ini, ada tekanan, maka ada beda potensial. Dari sini terjadi arus yang mengalir. Kita baca dulu ya pengertiannya. Piezoelektrisitas adalah sebuah fenomena saat sebuah gaya yang diterapkan pada suatu segmen bahan menimbulkan muatan listrik pada permukaan segmen bahan tersebut, yang disebabkan oleh adanya distribusi muatan listrik pada sel-sel kristal. Nilai koefisien muatan piezoelektrik berada pada rentang 1 sampai 100 picocoulomb per Newton. Jadi kecil nilainya. Tapi ada kolom, ada nilai picocoulomb, ada nilai arus yang bergerak tiap gayanya. Efek piezoelektrik itu kemampuan dari suatu material untuk bergetar ketika diberikan tegangan pada material tersebut, dan sebaliknya, apabila material tersebut diberi tekanan, maka material tersebut akan menghasilkan tegangan. Nah, biasanya itu piezoelektrik itu bekerja kalau dipukul-pukul, intinya dikasih gaya. Nah, berarti ada yang bergerak. Nah, kalau aplikasinya itu biasanya, untuk aplikasinya itu piezoelektrik dipasang di suatu posisi atau tempat yang menghasilkan energi berupa suara. Jadi suaranya tersebut kan sangat keras, sehingga energi suara tersebut bisa menggerakkan atau menggetarkan material piezoelektrik. Nah, dari situ kan terjadi konversi energi dari energi suara, energi mekanik, terus menjadi energi listrik. Itu contoh aplikasinya saja. Nah, efek piezoelektrik dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ini ada gambar ketika ada tekan antara dua sisi ini. Nah, nanti terbaca di avometer atau multimeter. Nah, jika material piezoelektrik diberi aliran listrik, maka material tersebut akan bergetar, dan sebaliknya, bila diberikan akan menghasilkan listrik. Nah, efek piezoelektrik ini diberi aliran listrik akan bergetar tadi. Contohnya apa? Osilator atau sensor temperatur, atau pada level energi ada tadi yang saya jelaskan, konversi energi suara menjadi energi listrik. Dan bahan yang mempunyai efek piezoelektrik ini adalah quartz kristal. Nah, pada gambar ini ya. Atau material-material lain seperti kuarsa, BaTiO3, dan lain-lain. Nah, nilai konstanta piezoelektrik untuk D ini kan nilai konstanta piezoelektrik untuk kuarsa yang bukan regangan. Nah, jadi kayak material dielektrik itu ya, mempunyai medan 2,3 kali 10 pangkat min 12 per mikrovolt. Dan untuk PZT sama dengan 250 kali 10 pangkat min 12 per mikrovolt. Nah, ini namanya konstanta dielektrik. Nanti kalian cari apa itu konstanta dielektrik. Untuk tugasnya ya, apa itu konstanta dielektrik, terus persamaannya sama keterangan-keterangannya ya. Nah, ini salah satu aplikasinya, nanti saya jelaskan di bagian terakhir. Nah, bahan piezoelektrik terbentuk oleh keramik yang terpolarisasi. Ini proses pembentukannya ya. Dari mana? Dari keramik yang terpolarisasi, sehingga beberapa bagian molekul yang bermuatan positif dan sebagian yang lain
bermuatan negatif membentuk elektroda yang menempel pada dua sisi yang berlawanan dan menghasilkan medan listrik material yang dapat berubah akibat gaya mekanik. Nah, pada saat medan listrik melewati material, molekul yang terpolarisasi akan menyesuaikan dengan medan listrik, dihasilkan dipol. Nah, dipol ini yang terinduksi dengan molekul atau struktur kristal materi, sehingga penyesuaian ini mengakibatkan material berubah dimensi. Nah, fenomena ini disebut electrostriction atau electrostriction atau efek piezoelektrik. Nah, karakteristik bahan piezoelektrik ini apa? Bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik atau sebaliknya. Nah, seperti tadi pada persamaan apa? Sigma Q D K per V. Nah, pada gambar-gambar berikut, ya. Polarisasi yang lebih kecil dari kompresi akan terdapat kelebihan densitas muatan pada kedua ujung kristal tersebut. Jika kedua ujung kristal tersebut diisolasi, beda tegangan akan terjadi yang pada gambar B. Tidak ada tekanan yang keluar pada gambar D. Alih-alih diberikanlah suatu tekanan yang menaikkan densitas muatan pada kedua ujung. Muatan-muatan negatif dalam bahan tertarik ke suatu arah yang sama dan muatan-muatan positif tertarik ke arah yang lawannya, sehingga mengubah tidak hanya panjang dipolnya, tetapi juga dimensi bahan kristalnya. Nah, ini pada percobaan menggunakan pematik korek api ya, yang ditekan akan menyebabkan palu pada pegas secara otomatis memukul kristal piezoelektrik yang berbahan dielektrik. Jadi saat kalian memberikan tekanan pada bahan dielektrik, maka akan terbentuk medan listrik. Ketika medan listrik melewati bagian material, molekul yang dipolarisasi akan segera menyesuaikan dengan medan listriknya, menghasilkan apa tadi? Dipol yang terinduksi molekul oleh struktur kristal materi. Nah, gaya listrik yang dihasilkan medan listrik dari suatu muatan dan usaha gerak mekanis adalah gaya kekal. Karena energi potensial listrik sifatnya berbanding lurus dengan tegangan, maka akan timbul tegangan ketika Anda menekan bahan dielektriknya. Elemen piezoelektrik ini kelebihan piezoelektrik ya. Elemen piezoelektrik mempunyai beberapa kelebihan penting dibandingkan mekanisme sensing yang lain. Pertama dan utama adalah fakta bahwa piranti tersebut membangkitkan sendiri tegangannya. Nah, tadi bisa sebagai sumber pembangkit listrik. Nah, karena apa? Karena elemen ini tidak memerlukan daya dari luar untuk operasionalnya. Untuk suatu aplikasi di mana konsumsi daya sangat terbatas, piranti piezoelektrik sangat berguna. Tambahan lagi, efek piezoelektrik memiliki hukum penyekalan yang menarik sehingga bermanfaat bagi piranti yang kecil. Nah, tapi ada kekurangannya. Ada sedikit kebocoran muatan pada material piezoelektrik karena fenomena ini ada suatu konstanta waktu penyimpangan tegangan pada piezoelektrik setelah diberikan suatu gaya. Konstanta waktu ini tergantung pada kapasitas elemennya dan pada resistensi kebocorannya. Konstanta waktu berada pada orde 1 detik. Nah, nanti dibaca ya yang bagian kelebihan dan kekurangan. Ini kelebihannya, ini kekurangannya. Nanti tugas kalian apa sih kelebihan-kelebihan dari piezoelektrik dan kekurangan-kekurangan piezoelektrik. Cari referensinya ya, di internet, tulis sumbernya. Nah, sekarang aplikasinya. Nanti ini tugas tambahan, tulis aplikasi-aplikasi piezoelektrik ya, yang ada di sini, ditambahkan dari sumber lain yang ada di PowerPoint. Ya. Saya rasa cukup. Barangkali ada pertanyaan nanti tulis di kolom komentar. Mohon maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.